Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para permisa dan teman-teman sekalian, akhir-akhir ini Bapak Prabowo yang menandatangani beberapa MOU dari beberapa negara. Terakhir itu dengan Perancis. Dan sebagaimana diketahui bahwa kita ini kan negara pernah dijajah ya oleh Belanda, oleh Inggris, oleh Jepang, oleh Portugis ya sebagian yang di sebelah timur ya. Nah, mestinya kita harus mau mempelajari dalam-dalam tentang mengapa Barat kok begitu intent mendekati kita. Jangan salah bahwa kita itu untuk SDA, sumber daya alamnya itu banyak. Jangan sampai nanti kita itu biasanya yang bodoh ya ditekan oleh yang pintar atau yang biasa-biasa saja diklaim bahwa Indonesia ini salah satu negara miskin di dunia oleh Bank Dunia. Nah, itu mereka mendikte kita. Mengapa? Karena Eropa kan sudah kalah bersaing dengan perang dagangnya gaya Donald Trump. Meskipun itu kontroversial, Donald Trump tetap mempunyai prinsip bahwa dialah yang salah satu powerful di dunia yang bisa menekan negara manapun di dunia ini. Ingat bahwa kita ini kan salah satu negara anggota OKI, ya, negara anggota OKI. Namun demikian, Saudi Arabia dalam tanda kutip yang setiap tahunnya itu kita mengirim jumlah jamaah haji yang paling banyak di dunia, kurang lebih sekitar 200-an ribu. Ternyata Saudi Arabia itu berinvestasi di Amerika sekitar 2.800 triliun untuk berinvestasi di Amerika. Dengan catatan bargainingnya adalah nanti Amerika akan mensuplai alutsistanya ke Saudi Arabia supaya Saudi Arabia bisa secure, bisa aman. Ya, karena dikelilingi oleh beberapa negara meskipun di Jazirah Arab itu saling intai karena Saudi Arabia berpaham Sunni dan lain-lainnya masih ada yang berpaham Syiah. Nah, inilah geopolitik yang ada di Timur Tengah. Nah, oleh karena quote and quote Saudi Arabia itu menekan Amerika Serikat agar tidak lagi menolong Israel dengan catatan akan diberi keleluasaan untuk Saudi Arabia berinvestasi di Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat itu untuk industrinya yang sangat concern itu adalah alutsista, mesin pembunuh yang terbesar, salah satunya di dunia. Mungkin hanya Rusia yang bisa menyaingi. Buktinya mana? Buktinya adalah Amerika itu mengimpor barang-barang yang tanda kutip tidak high teknologi dari Indonesia, semacam mungkin sepatu, tekstil, CPO, dan sejenisnya lah ya. Karena nyatanya Indonesia juga import gas dari Amerika untuk meredam ya bahwa Amerika akan memberikan biaya masuk untuk barang-barang Indonesia juga cukup tinggi ya, sekian persen, kurang lebih 40%. Nah, atas dasar inilah ya, Amerika akan menceklis negara-negara mana saja yang selama ini merugikan Amerika dari tanda kutip tentang perdagangan. Contohnya Cina diberi sanksi untuk barang-barangnya masuk Amerika itu sekian ratus persen, termasuk Kanada, termasuk Uni Eropa yang notabene adalah partnernya Amerika yang terkait dengan NATO. Ini ruwet ya. Geopolitik dunia ini sangat ruwet. Ya, oleh karena Amerika dengan banyak menolong
Ukraina perang dengan Rusia, terpaksa dengan pemerintahan Donald Trump ini mengurangi bantuannya, bahkan menyetop bantuan. Sehingga Amerika ini merevitalisasi perdagangan antar negara. Akhirnya terjadilah yang namanya perang dagang di mana-mana. Nah, atas dasar itulah Eropa mendekati Indonesia, yang kebetulan Indonesia ini dalam hal high-tech untuk alutsista masih kurang. Ya. Tapi ini membingungkan, karena disinyalir kan kita juga ada kerjasama dengan Korea Selatan. Katanya memuji-muji Cina, kita juga ada kerjasama dengan Cina. Nah, yang mana yang diambil? Lantas yang terakhir dengan intentnya dengan Prancis yang sudah membuat MOU. Kita juga ke India muji-muji tentang bagaimana persahabatan kita dengan India, karena India adalah salah satu negara yang mendukung Indonesia merdeka ketika tahun 50-an ya. Nah, kalau kita bicara Konferensi Asia Afrika ya, yang digagas oleh almarhum Bung Karno di Bandung, hasilnya apa ya? Menciptakan non-blok. Ternyata Afrika juga masih dari dulu sampai sekarang pun yang mayoritas di negara mereka itu terjajah oleh bangsa-bangsa Eropa. Nyatanya hampir seluruh Afrika itu kurang survive ya dalam hal ekonomi. Bahkan eksodus tentang imigran yang masuk ke Eropa itu banyak sekali, terutama Eropa Barat, Tengah, dan Selatan ya. Timur juga termasuk. Selatan mungkin agak lumayan baik. Antara Barat, Tengah, dan Timur ya. Kalau Utara lumayan makmur ya, karena sangat dekat dengan Eropa. Nah, inilah kira-kira geopolitik di dunia seperti itu. Nah, makanya Indonesia jangan sampai terpancing dengan rayuannya orang-orang Eropa, karena bagaimanapun juga bangsa Eropa kan pernah menjajah kita. Kita harus tahu lah bagaimana seluk-beluknya, bagaimana dengan VOC-nya masuk Indonesia ya kan. Nah, seperti itulah kira-kira. Nah, jajahnya itu bukan dengan perang, namun dengan industri yang notabene mereka mengatakan high-tech, ya, high technology. Nah, sedangkan kita untuk memproduksi kendaraan-kendaraan niaga, kendaraan pribadi pun kita masih belum sempurna. Katakanlah mungkin belum ada ya yang digagas oleh presiden sebelumnya tentang SMK juga belum ada muncul. SMK belum established, malah muncul Wuling yang dari Cina, yang sekarang sudah boleh dikata cukup tersebar hampir di seluruh Indonesia. Bahkan Jabodetabek ini sudah banyak yang menggunakan mobil-mobil Wuling. Nah, sekian kira-kira pesan saya. Hati-hatilah Pak Presiden dan Menteri-Menteri Ekonomi, jangan sampai kita terjebak lagi. Akhirnya dengan kerjasama tersebut, ya mereka akan datang kemari dengan ekspor-ekspornya, alasannya nanti untuk ahli teknologi dan lain sebagainya. Ternyata mereka juga mencarikan pekerjaan untuk bangsa-bangsanya yang dari Eropa sana masuk ke Indonesia. Nah, sedangkan kita ya kabur aja dulu akhirnya seperti itu, karena barusan ini ada job fair di sekitar Bekasi dan Cikarang, itu luar biasa pesertanya membludak untuk melamar pekerjaan. Nah, mari kita hati-hati dalam hal ini terkait dengan kerjasama yang digagas oleh Presiden kita. Karena saya juga pernah bekerja dengan perusahaan Eropa, mereka itu merasa mau menang sendiri. Nah, whoever you are, as long as you are my people, my person, don't talk too much concerning of your knowledge. Seperti itulah kira-kira. Jadi kita harus nurut saja, walaupun kita itu benar menurut prinsip kita, menurut ilmu yang kita kuasai. Namun oleh karena kita bekerja di perusahaan mereka yang mendominasi tentang apa mau mereka. Sehingga kita tetap menjadi warga kelas 2 untuk bekerja di
perusahaan tersebut. Hati-hati ya, jangan sampai kita terjebak lagi, karena bagaimanapun juga kita ini pernah dijajah oleh negara barat yang notabene Belanda, Inggris, ya, Portugis sebentar, lantas Jepang. Sekian dari saya, jangan lupa subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.